Perkembangan dan dinamika zaman yang demikian pesat menuntut dakwah Islam terus memformulasi bentuknya yang tepat. Hal itu agar pesan-pesan risalah agama terakhir ini dapat diterima masyarakat di tengah globalitas dan kompleksitas permasalahan modern ini. Salah satu strategi atau pendekatan yang tepat untuk berdakwah yaitu dengan menggunakan pendekatan dakwah kultural. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah, dan kata da'a yadu'u yang berarti panggilan, ajakan, seruan. Sedangkan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan istilah kultur merupakan istilah lain dari kebudayaan diambil dari bahasa Inggris kultur yang berasal dari kata Latin yaitu coller yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Maka dapat diambil kesimpulan tentang makna dakwah kultural yaitu memperkenalkan dan menyampaikan ajaran Islam menggunakan media budaya yang meliputi sistem gagasan, ide, pemikiran, aktivitas, dan fungsi serta bentuk materi dengan berbagai cara yang bijaksana untuk tercapainya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapang kehidupan. Dakwah kultural berarti dakwah yang diaktualisasikan dalam kegiatan tabligh dengan memanfaatkan bentuk-bentuk kegiatan yang tergolong kegiatan kultural seperti kegiatan kesenian, contohnya seperti dengan wayang. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Diperkirakan wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi. Pada mula awalnya penyebaran agama Islam, wayang dijadikan media dakwah dengan penambahan tokoh-tokoh, pengembangan cerita, termasuk penyesuaian jalan cerita sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan pada era yang lebih modern, wayang lantas digunakan sebagai media propaganda politik. Cerita wayang kulit yang awalnya dominan budaya Hindu, mulai disisipi literatur Islam sebagai inspirasi. Cabolek, Centini, Tanjung Salatin jadi beberapa contohnya. Dalam deretan kesusastraan itu, unsur-unsur Islam terlihat mulai masuk dalam cerita wayang. Yang paling penting, proses akulturasi budaya itu memberikan bukti dakwah Islam dapat masuk dengan damai dan mengedepankan toleransi. Sejarah wayang sebagai media dakwah Islam. Di masa Jawa kuno, wayang melaksana simbol kemajuan peradaban. Keberagaman jenis wayang kulit jadi bukti dari wayang purwa hingga beber. Cerita bahasa hingga situasi kisah, wayang kerap dianggap sumber kearifan lintas zaman. Eksis sendari masa Hindu, Buddha, serta Islam. Bahkan wayang digunakan menjadi media dakwah yang punya andil besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai diungkapkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti, yang menyatakan dalam sejarah Islam di Indonesia, wayang digunakan sebagai media dakwah yang efektif dan membumi. Wayang juga membantu penyebaran Islam sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Wayang dianggap berhasil sebagai media dakwah dan syiar Islam karena menggunakan pendekatan psikologi, sejarah, pedagogi, hingga politik. Dulu, wayang dipertunjukkan di masjid dan masyarakat bebas untuk menyaksikan, namun dengan syarat mereka harus berwudu dan mengucapkan syahadat dulu sebelum masuk masjid. Sunan Kalijaga merupakan wali Songo yang erat menggunakan wayang kulit untuk menyebarkan Islam ke segala penjuru Pulau Jawa. Jasa besar Sunan Kalijaga bagi Islam tak lain karena dirinya melakukan kreasi baru dalam pentas wayang kulit. Kreasi itu dilakukan supaya kesenian wayang cocok dengan selera zaman. Apalagi sebagai media dakwah, ia pun mencoba memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam wayang. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menjadikan Pandawa yang beranggotakan 5 orang penegak kebenaran sebagai lambang dari 5 rukun Islam. Sedangkan Dharma Kusuma sebagai putra Pandu yang pertama diberi jimat yang disebut kalimat sada alias kalimat syahadat.
Adapun sosok Bima yang selalu berdiri tegak dan kokoh dilambangkan sebagai sholat. Arjuna yang senang bertapa dilambangkan sebagai puasa. Yang terakhir, Nakula dan Sadewa sebagai lambang zakat dan haji. Nama-nama tokoh pewayangan khas Jawa atau punakawan seperti Semar, Petruk, Bagong, dan Kareng pun berasal dari bahasa Arab. Semar dari kata simar, yang artinya paku, perlambang bahwa kebenaran agama Islam adalah kokoh, sejahtera bagaikan kokohnya paku yang tertancap, yakni simarun dunya. Gareng dari kata nalakorin, diucapkan lidah Jawa yaitu nalagareng, yang artinya memperoleh banyak kawan. Petruk dari kata fatruk, yang artinya tinggalkan, diambil dari kalimat fatruk kuluma siwalahi, yaitu tinggalkanlah segala yang selain Allah. Bagong dari kata bago, yang artinya lacut atau berontak, yaitu memberontak terhadap sesuatu yang zolim. Kadang muncul juga tokoh togog, yang dimunculkan dari kata togut atau iblis. Sunan Kalijaga Mistik Maripat menuliskan bahwa Sunan Kalijaga betul-betul menghargai budaya, dan sampai sekarang pun ada beberapa tokoh yang menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Contohnya yaitu Asep Sunandar, yaitu dengan media wayang golek. Bagi sebagian orang Sunda, menonton wayang golek merupakan suatu hal yang dinanti setidaknya 1990-an ketika wayang golek masih berjaya. Apalagi kalau dalangnya Ki Asep Sunandar Sunaria, dipastikan penonton akan membludak, karena nama dalang asal kampung Giriharja, Bala Endah, Kabupaten Bandung, ini jaminan kualitas pegeralan wayang golek yang sesungguhnya. Terlepas dari adanya sebagian kecil orang yang tidak suka wayang, bahkan ada yang sampai mengharamkannya, tetapi wayang tetap saja menjadi media atau corong untuk mengkampanyekan suatu hal, termasuk dakwah Islam yang terbilang efektif. Karena dalam pertunjukan wayang, yaitu dalang Asep Sunandar Sunaria, selalu ada muatan dan pesan dakwah. Ki Dalang Asep sangat ciamik mengemas pesan-pesan agama dengan tentu saja menggunakan bahasa Sunda yang merakyat dan mudah dipahami. Namun, kadang-kadang juga tegas belak-belakan atau menyangkut satu isu yang berkaitan dengan masyarakat. Satu soal yang menarik yakni dalam pertunjukan wayang, biasanya lewat tokoh punakawan seperti Cicepot. Asep menyampaikan pesan-pesan dakwah yang pas di kalangan masyarakat. Prinsipnya, wayang itu harus menjadi tuntuan, di samping tontonan bagi masyarakat. Anjing paeh ngan saukur bilatungan, tapi mun jelema nu paeh salian ti bilatungan, oge bakal papanggih jeung balitungan. Artinya, kurang lebih anjing mati hanya sampai dikerubungi belatung, tapi saat manusia meninggal, selain dikerubungi belatung juga akan bertemu dengan hari perhitungan. Pesan seperti itu sangat dalam maknanya bagi seorang muslim, khususnya karena memang manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama dunia. Bukan sekedar meninggal, kemudian dimakan belatung. Tidak berhenti di situ, itulah yang harus disadari dan dipahami seorang muslim. Tong diteraskeun Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun.